Ya, baik kita akan buka projectnya dulu ya. Project yang awal nih, ya. Project awal seperti ini, buka. Kemudian kita buka yang kemarin ya. Open recent. Open recent biasanya kalau yang terakhir kita buka itu paling atas. Ya. Oke. Nah, coba kita buka untuk membuka layout adanya di sini ya. Layout manager, ya, layout manager. Nah, di sini ada berita pendek BBLR ya. Coba show. Oke. Ini yang pertanyaan pertama yang kemarin ya. Sekarang kita coba buka peta yang kedua. BBLR ya. Show. Nah, ini belum ada sih sebenarnya. Ini, oh ya saya lupa. Ini kita nggak belum bikin ya. Ini saya hapus dulu deh biar ini ya. Ini di remove dulu. Baru ada satu kan ya? Oke, nah sekarang kita akan membuat layout yang kedua. Jadi yang kedua itu layoutnya yang ini ya, yang BBLR. Ini kan yang kalau ini kan balita pendek yang pertama. Kemudian ini adalah peta tematik kedua, BBLR. Ya. Nah tadi kita buka dulu ya, layout manajernya kita buka, project layout manager. Ya. Kemudian ini kita show, duplicate. Nah, kita duplicate ya, duplicate. Kemudian, oke, saya pelan-pelan ya, saya ulang. Ini ada beberapa peta tematik yang mau kita buat ya. Jadi ada beberapa tema. Yang pertama ini balita pendek, warnanya merah. Kemudian yang BBLR warnanya hijau ya. Kemudian akses sanitasi baik warnanya oranye ya. Kemudian ada lagi di sini grafik pie chart untuk bumil proporsi ya, proporsi bumil komplikasi dan non komplikasi ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah peta-peta tematik. Peta-peta tematik atau mungkin di dalam bahasa penelitian kita variabel-variabel dalam penelitian yang ingin kita tampilkan ya kita harus buatkan dulu di sini gitu ya. Nah variabel-variabel ini sumbernya adalah data sekunder ya. Kalau misalnya ada data primer ya bisa aja, tapi nanti harus diinput ke dalam administrasi tertentu atau di plotting dengan titik pasti koordinatnya ya. Nah ini contohnya adalah data berasal dari data sekunder. Yang kemarin kita sudah bikin yang ini ya sudah di peta. Sekarang kita mau bikin peta yang kedua yaitu BBLR ya. Jadi ketika kita ingin membuat peta yang kedua maka topiknya atau layernya kita centang ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin peta yang kedua tapi yang tercentang masih balita pendek, maka nanti yang muncul tampilan ini. Dia akan menampilkan layer paling atas. Ya. Jadi supaya ini tidak menghalangi, maka yang balita pendek ini dimatikan dulu. Jadi yang kelihatan adalah warna dari BBLR. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita sudah atur topik atau peta tematik yang mau kita buat berikutnya itu adalah ini, ya. Maka kita masuk ke layout manager ya. Jadi layout manager ini adalah seluruh peta kita tuh ada di sini ya. Kalau kita berencana untuk membuat 5 peta, berarti di layout manager ini akan ada 5 layout gitu ya. Oke, kita buka layout manager. Nah, di sini sudah ada layout yang sebelumnya, ya. Nah,
kita menggunakan ini sebagai template. Jadi ini kita akan gunakan untuk membuat peta berikutnya. Ya. Kalau misalnya kita ada 5 peta tematik, berarti 4 peta berikutnya itu akan menggunakan template ini. Gitu ya. Oke, kita duplicate ya, duplicate ya. Kemudian kita kasih nama nih. Namanya apa? BBLR. Ini ya. Oke. Nah, perlu kita amati di sini bahwa judulnya sudah berubah BBLR, ya, duplikasi dari yang file yang sebelumnya. Tapi isinya masih isi balita pendek, ya. Jadi warnanya masih warna balita pendek, judulnya masih tentang balita pendek, keterangannya juga masih tentang balita pendek, gitu ya. Berarti ini harus kita ubah, ya, harus kita ubah. Gimana cara ngubahnya? Kita klik di peta sini ya, klik di peta ini. Begitu kita klik, maka sebelah kanan langsung muncul. Sebelah kanannya langsung muncul panel itu ya, sebelah kanan. Isinya adalah terkait dengan peta ini, ya kan? Nah, yang kita lakukan adalah kita buka ikatannya, kita buka kunciannya, di unlock ya. Maka tampilannya sudah sesuai dengan yang ada di halaman ini, ya kan? Sini ya, sudah sesuai ya. Nah, ini setelah di lock, kemudian setelah di unlock, maka langsung di lock lagi ya, seperti ini, supaya nanti dia tidak berubah, ya. Karena nanti kalau misalnya ini kita ganti lagi menjadi gambar yang lain, gitu ya. Misalnya kita ganti jadi gambar yang lain. Kalau misalnya tidak di lock, dikunci seperti tadi, maka dia akan mengikuti tampilan di sini. Ya. Jadi supaya tampilan di layout itu tidak berubah mengikuti ini, ya, mengikuti halaman ini, maka kita harus rajin-rajin untuk mengunci. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Oke, nah kenapa ini penting? Karena nanti ujiannya membuat beberapa peta, ya. Jadi nanti kalau nggak disuruh bikin satu, tapi beberapa, ya. Nah beberapa itu maka kita harus patuh dengan ini nih. Jangan sampai kita khilaf, lupa untuk ngechecklist ini sehingga nanti tampilannya berubah, mengikuti apa yang tertampil di sini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita ganti? Yang harus kita ganti adalah judul. Kita klik di judul ya. Nah, di judul ini bukan balita pendek ya, tapi BBLR. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang kita ganti apa? Keterangan. Ya, keterangan. Nah, keterangan ini kita akan memasukkan ya informasi dari BBLR. Ya, berarti ini kita tambahkan sini ya, klik. Nah, kita masukkan ini dari layer BBLR. Oke ya. Oke, jadi udah ada nih, ada 2 keterangan ya. Yang tidak relevan yaitu adalah balita pendek, yang ini kita hapus. Seperti ini. Kemudian judulnya kita ganti, kita edit pakai pensil ya. Klik. Persentase. BBLR. BBLR ini tidak perlu dipanjangkan ya, karena ini istilah umum yang biasa di lingkungan Kesmas ya. Kecuali nanti BBLR ini akan
dipresentasikan di luar Kesmas, ya pasti kita panjangkan gitu. Tapi karena kita akan menyampaikan ini di lingkungan Kesmas, ya public health, maka ini nggak perlu kita panjangkan. Jadi BBLR ini adalah satu istilah yang sudah dipahami. Ya. Oke. Berapa detik kita bikin peta yang kedua? Berapa menit? Ada nggak 10 menit? Enggak. Kemarin kita bikin ini berapa jam? Hampir 1 jam, bahkan hampir 1,5 jam ya. Ya. Jadi teman-teman gini ya, membuat template itu memang akan memakan waktu lama. Ya, bisa kemarin kita latihan sampai 1,5 jam lebih. Ya. Tapi ketika kita sudah menghasilkan satu template ini, maka template ini bisa kita gunakan berkali-kali di wilayah penelitian kita. Ya. Ini hanya berlaku kalau yang kita tampilkan ini adalah sama-sama Kota Tangerang Selatan ya. Kalau pindah kota berarti pindah beda template. Ya. Tapi selama daerah penelitian kita masih di sini, maka kita bisa gunakan template ini berulang-ulang. Ya, tanpa kita harus bikin insetnya lagi, arah utaranya, kemudian skalanya dan seterusnya. Ya. Oke. Satu lagi ya. Nah, sekarang kita akan buat peta yang ketiga, ya. Yang ketiga ini adalah kita akan membuat yang KK akses sanitasi baik. Yang ini ya. KK akses sanitasi baik. Oke, gimana caranya tadi? Layout Manager, BBLR, klik di BBLR ya, BBLR, kemudian duplicate. Sekarang kita bikin peta yang ketiga. Peta yang ketiga, duplicate ya. Oke. Ini. Kemudian ini yang sebelah kanan masih kosong ya. Masih belum ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Tapi begitu kita klik di peta, klik ya, langsung muncul panel di sebelah kanan itu. Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Log layers-nya dibuka. Langsung dikunci lagi. Ya. Oke. Nah, kita ganti ya. Berarti yang kita ganti apa? Judul. Klik di judul, ini distribusi KK akses sanitasi baik. Ya. Kapital. KK akses oke. Berikutnya keterangan diganti ya. Digantinya dengan apa? Tambah. Kita klik di ini ya, KK akses sanitasi baik. Oke. Yang atas karena sudah tidak relevan dan tidak bisa menjelaskan apa-apa juga, kita hapus ya, minus. Kemudian wah, ini salah nih saya. Bentar. Ininya urutannya nggak benar ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Sangat tingginya posisinya di situ ya. Nah, ini kita balik lagi ke sini ya. Warnanya apa? Oke.
Oke, nah ini hati-hati ya. Jadi ketika sambil review nih kita, ya, ketika kita melakukan visualisasi, dipastikan bahwa urutannya sudah benar ya. Setelah sudah benar, urutannya sudah benar, baru kemudian pilih warnanya, ya. Nah, misalnya gini ya. Jadi jangan pilih warna dulu kemudian diubah-ubah ya. Jadi sebaiknya urutan sangat tinggi ini dicek posisinya di mana, kemudian baru diganti warnanya. Kira-kira gini, oke? Nah, coba kita balik lagi ke sini sekarang. Kita refresh dulu ya. Oke. Kemudian sudah sesuai ya, berubah sama. Nah, sekarang kita ganti kata-katanya ya. Ini adalah kakak sanitasi baik dalam kurung persentase. Oke. Sekali lagi sebelum kita mereview materi. Bapak mau nanya? Ya, silakan. Saya kan pertanyaan misalnya kan dulu aku jadi guru, ada semua dulu kan dari mana pulau. Gimana? Oke, jadi kunci mengunci ini sangat esensial ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya gambar ini tidak dikunci, yang ini nih ya, gambar ini, peta ini nggak dikunci, maka dia akan mengikuti tampilan oranye ini nanti. Ya, jadi peta yang ini dikunci, yang kecil ini ya, inset, ini harus dikunci. Kemudian yang ini juga harus kondisi dikunci. Ya. Kalau ingin diubah, baru kita buka kunciannya. Tapi selama itu dia tidak berubah, tidak ada niatan kita mengubahnya, maka harus dalam kondisi terkunci. Ya. Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba di ujian berubah, karena kita tidak teliti, itu bisa bikin kepanikan tersendiri. Ya. Jadi ini sangat penting nih untuk kita, wah kok jadi berubah peta saya gitu ya, padahal udah selesai layoutingnya, ternyata ini kita lupa kunci. Ya, jadi ini berkali-kali saya akan tegaskan, saya ingatkan, jangan lupa kunci. Ya, jangan lupa dikunci. Oke, ini sudah. Nah sekarang kita next ya, kita coba lagi di peta berikutnya, peta keempat ya. Nah, peta yang keempat ini adalah pie chart. Oke, nah kita masuk lagi ke sini ya. Gimana tadi? Project Layout Manager ya. Kemudian duplicate. Ya. Kemudian kita kasih nama apa namanya? Proporsi. Bumil komplikasi. Oke. Oke ya. Nah, kemudian kita klik di petanya. Ya. Nah, langsung keluar tuh ininya. Yang ini nih. Dibuka kunciannya. Ya, kemudian langsung dikunci. Kemudian judulnya kita ganti distribusi, atau nggak usah distribusi langsung mungkin ya, proporsi bumil
komplikasi, Bumil dengan komplikasi ya. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 2024. Nah, kemudian keterangan ini kita tambahkan ya. Keterangannya adalah Bumil komplikasi yang ini ya. Oke. Yang di atas dihapus. Kemudian ini kita ganti proporsi. Bumil, ibu hamil ya. Bumil, nah di sini ya oke lah, ini bisa sesuai gini ya. Oke, sudah. Nah sekarang kalau kita sudah punya 4 peta berarti kan ya. Coba kita lihat di layout manager kita. Nah ini sudah ada 4 peta ya. Nah sekarang kita ekspor ya, ekspor ke kita coba ini saya baru menyadari nih kita belum ada keterangan ini ya, ini adalah wilayah apa ya, wilayah apa gitu ya, ini apakah wilayah kecamatan atau wilayah kelurahan atau wilayah apa gitu. Nah ini kita tambahkan di sini ya, kita gunakan salah satu aja nih, salah satu yang kita bisa ambil ya, contohnya misalnya yang ini ya, atau enggak, kita pakai yang ini aja nih, Bumil komplikasi ya, kita duplicate ya, duplicate layer. Nah ini kita kasih nama ini adalah wilayah kerja puskesmas. Oke, kemudian ya. Nah, klik kanan di sini ya. Ini kan tadi duplicate ya. Klik kanan. Kita hilangkan diagramnya. Kita hilangkan diagramnya nih. Pie chartnya kita hilangkan, no diagram ya. Apply. Oke. Ya, jadi warnanya putih aja gitu, ya. Jadi wilayah kerja puskesmas. Ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di layout kita keterangan satu lagi nih. Tambahkan keterangannya adalah wilayah kerja puskesmas. Yang ini ya. Jadi ada informasi ini ya, ini adalah wilayah kerja puskesmas nih. Oke, bisa? Berarti ini berlaku untuk yang lain juga ya, sama ya. Jadi ini sama, kita add juga ya, kita add juga di keterangan ini ya, di keterangan ini kita add juga. Kita add juga ya layer wilayah kerja puskesmas. Nah gitu ya. Jadi supaya ada penjelasannya gitu. Semua. Ya, balik lagi ke sini sama ya. Tambahin namanya wilayah kerja puskesmas. Kemudian yang lain juga sama ya.
Nah, begini ya. Nah, tapi kalau kita cermat ya, coba kita lihat nih. Antara sangat tinggi yang merupakan bagian dari balita pendek itu nempel dengan atau wilayah kerja puskesmas ini nempel ya, nggak ada jeda gitu, nggak di enter gitu, ya. Jadi kayak dia masuk ke wilayah kerja puskesmas ini seolah-olah masuk ke bagian dari balita pendek, ya kan? Kita pengen enter gitu, ya. Kita pengen enter supaya dia agak turun ke bawah gitu, ya. Nah, tapi nggak bisa langsung enter begitu ya, nggak bisa langsung enter begitu. Kita siasatin dengan menambah di sini ada di paling bawah ini grup, ya, grup nih, ya, klik grup. Nah, ini ditaruh di sini ya. Wilayah kerja puskesmas ini ditaruh di dalam grup, gitu. Udah. Nah, sekarang kita akalin grupnya, kita hapus. Jadi begitu. Dihapus. Pakai pensil nih, kemudian grupnya dihapus, di delete. Jadi sekarang kita ada jeda ya. Jadi memisahkan antara kelompok balita pendek, di situ ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dengan wilayah kerja puskesmas. Ya. Supaya wilayah kerja puskesmas itu nggak masuk atau nggak nempel di bawah sangat tinggi. Oke. Oke, ini kita naikin dikit ya. Oke. Tadi kan grup ya. Sekarang kita ke font coba. Yang font ya. Yang grup font ini jangan, ini kan grup ya. Ini kan di bawah ada tulisan grup tadi ya. Nah, tulisan grup itu coba kita kecilkan ukurannya supaya jaraknya terlalu jauh. Ini terlalu jauh nih ya jaraknya. Coba kita kecilkan jadi misalnya 5. Gitu ya, atau 1 ya. Jadi dia nempel agak dekat gitu ya. Kalau tadi kita nulisnya 14 ini ya. Tuh, dia terlalu jauh kan. Nah, coba kita atur supaya dia nggak terlalu berjarak, tapi ada jarak ya. Kita tuliskan dia size-nya 1. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi yang di berikutnya ya. Di berikutnya sama ya. Yang ini juga sama. Iya, kan masih nempel ya. Kita bikin grup di sini, di bawah sini. Grup ya. Nah, ini grup. Nah, grup kita taruh di sini ya, wilayah kerja puskesmasnya. Nah, ada tulisan grup kan. Nah, tulisan grup ini kita kecilkan. Ya. Ini kan besar ya. Kita kecilkan di grup font menjadi 1. Nah, kan jadi kecil ya, 1. Kalau tadi berapa? 14, ya kan? Nah, sekarang kita kecilkan jadi 1, kayak gini. Nah, kemudian judulnya, grup font. Nah, kemudian grup font ini kita delete ya. Nah, tulisan grup ini kita delete ya. Next, berikutnya untuk yang lain.
Add group ya, ini grup. Kemudian ininya dikecilkan, fontnya sini ya, grup font. Ukurannya 1. Kemudian tulisannya ya, grupnya kita hapus. Nah, ini juga sama ya. Oke. Jadi kira-kira begini. Oke. Ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa ya. Oh ya, ini khusus untuk ujian besok. Jadi nanti di sini dituliskan masing-masing namanya ya. Jadi add label, tuliskan namanya. Boleh di pojok atas, boleh di pojok bawah, di mana aja boleh ya. Yang penting nggak mengganggu. Misal di sini. Ya. Jadi di sini dituliskan namanya ya. Nanti. Misalnya namanya Fajar gitu ya. Ini ya. Nah, boleh pakai frame juga boleh kalau mau rapi. Nah, kayak gini. Nah, setelah kita kasih nama yang lain untuk semuanya kasih nama ya. Seperti itu. Ini untuk ujian aja ya, untuk ujian. Tapi kalau mau dilatih untuk apa? Untuk tugasnya boleh aja ya. Nah, ini kita copy ke sini. Ini ya. Nah, di sini juga di copy paste bisa loh ya, tidak perlu ngetik ulang. Oke. Nah, ini sudah semuanya ya, sudah ada namanya dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya di dalam proses layouting adalah kita export as image. Layout, export as image. Oke. Nah, di sini sudah ada JPEG peta ya. Kita bikin folder namanya JPEG peta. Kemudian di dalamnya kita simpan file JPEG-nya, save ya. Nah, resolusinya kalau memungkinkan 1000, kalau nggak memungkinkan 500 aja, karena ini berefek ke lama processingnya ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan laptopnya bagus 1000 ya, minimal 1000. Tapi kalau enggak ya 500 juga sebetulnya ya cukup ya. Oke, save ya. Nah, ini udah tersimpan ya di project kita. Coba kita lihat. Itu langsung tersimpan semuanya? Enggak, satu-satu.
Jadi kalau ada 5 layout berarti 5 kali exporting. Oke. Mana tadi? Oh ini ya. Nah, di sini sudah ada muncul satu peta ya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya di peta yang kedua. Ya. Layout, export as image, ya. Save. Misalnya 500 ya. Oke, udah. Peta yang berikutnya. Ya, layout, export as image. Ininya kalau bisa di 1000 ya, tapi kalau 500 sering nggak apa-apa juga. 1000 sih yang kalau misalnya mau biar nggak pecah ya, apa gambarnya itu minimal 1000. Tuh udah ada 3 ya, kemudian berikutnya terakhir ya. Oke, sudah ada 4. Nah, coba kita buka PowerPoint ya. Nah, kalau sudah ada gambar tadi, ini bisa kita taruh dimanapun itu ya. Mau ditaruh di apa ini, di copy aja biasa. Klik kanan copy ya. Taruh di PowerPoint bisa, taruh di Word juga bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi masalahnya adalah ini border keluarnya kan belum ada ya. Ini kan border keluar belum ada ya. Nih, garis ini nggak ada nih sebenarnya kan. Coba ya. Nah, kita munculkan garis itu dengan kita format picture ya. Kemudian kita kasih garis batas luarnya. Seperti ini ya. Jadi ada garis batas sekarang. Supaya rapi aja. Karena kita tidak sempat membuatkan garis batasnya tadi di QGIS. Ya, jadi kalau misalnya nggak sempat ya nggak apa-apa, masih bisa kita akalin dengan kita membuatkannya itu di file dokumen atau PowerPoint. Next ya, nah ini bisa kita maksimal ini sampai segede gini, ya. Bisa seperti ini. Kemudian slide kedua bisa kita tampilkan juga, ya, copy ya. Kemudian taruh di sini, paste ya. Nah ini kan belum ada garis luarnya ya. Nah ini kita pakai line, solid line, warna hitam. Nah kayak gini. Seperti ini ya. Oke, yang lainnya juga sama, ya langkah-langkahnya. Di copy ya, copy. Nah nanti ujian kurang lebih seperti ini ya. Jadi file JPEG-nya ditaruh di file PowerPoint, ya. Kemudian diatur untuk garis batasnya ya. Ini garis batas ini ya. Kemudian ketebalannya 1. Nah, supaya ada garis batas. Berikutnya ya, terakhir adalah yang ini. Copy. Taruh di sini. Paste. Keluarkan garis batasnya.
Oke. Nah, nanti ujiannya seperti ini. Ya. Nah, tapi saya akan memberikan keringanan. Jadi ujiannya itu tidak mulai dari awal sekali Excel, enggak. Tapi dari shape. Jadi normalisasi nggak akan ada, integrasi nggak akan ada, ya. Jadi ada tuh nanti mulai dari klasifikasi. Ya, klasifikasi. Nah, kemudian itu nanti berurut-urutan, visualisasi masuk materinya di situ, grafik masuk materinya di situ, kemudian mungkin ada yang terkait dengan materi titik koordinat juga mungkin ada, ya. Tapi layout itu harus seperti yang ini standarnya, ya. Jadi dari mulai sekarang nih, mulai berlatih untuk, terutama kalau saya melihat tuh paling lama itu di klasifikasi. Jadi itu tolong dipercepat. Kemudian layouting, ya. Layouting itu harus diperlancar, ya. Nonton YouTube itu nanti habis waktunya, ya. Sejam selesai nonton YouTube habis waktunya, ya. Ya, jadi tetap saran saya itu kita latihannya banyakin, gitu ya. Karena dengan banyak latihan itu nanti akan lebih mudah untuk pengerjaannya. Tapi kalau kayak kita lupa gitu biar dikit-dikit. Nggak boleh. Jadi nanti sifatnya close book ya. Jadi ujiannya tidak boleh melihat materi, ya. Tidak boleh melihat YouTube saya. Kali ini saya mengatakan ujian tidak boleh melihat YouTube. Kalau sebelumnya kan ada video, sudah ada di YouTube channel saya, sudah ada. Nah, kalau untuk ujian nggak boleh. Jadi saya pengen lihat sejauh mana materi yang kita sudah pelajari selama ini itu nempel di teman-teman, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan refresh materi ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita akan mulai dari klasifikasi. Nah, klasifikasi itu berarti kita harus buka di atribut table ya. Jadi nanti ujiannya saya akan menyediakan kolom sampai angka numeriknya saja, data numeriknya ya. Kemudian nanti teman-teman akan mengklasifikasi sesuai dengan arahan dari soal. Berapa sampai berapa range-nya, berapa sampai berapa, rendah, berapa sampai berapa, sedang, tinggi, dan seterusnya. Ya. Mungkin saya akan kasih bonus, mungkin. Jadi satu saya udah kerjain untuk teman-teman, jadi teman-teman nggak usah ngerjain klasifikasinya. Tapi ada dua atau beberapa nanti yang harus dikerjakan lagi untuk klasifikasi. Ya. Jangan dong, nanti nggak ketahuan. Tapi untuk scoring nggak ada ya. Jadi teman-teman nggak perlu menentukan wilayah rawan mana gitu ya. Jadi untuk scoring, karena itu nanti outputnya adalah kerawanan ya, wilayah rawan itu tidak akan dijadikan soal. Jadi fokus pada ini aja nih, bagaimana buat klasifikasi. Masih ingat nggak? Coba kita klasifikasi ya. Misalnya kita akan mengulang kita akan melakukan klasifikasi untuk balita pendek ya misalnya ya. Balita pendek ya yang ini ya. Ini kita bikin ulang ya. Gimana caranya? Pertama kita aktifkan dulu pensilnya. Kemudian kita bikin kolom baru. Ya. Misalnya kita kasih nama K BLT PDK 2 ya misalnya. Ini kita mengulang aja ya. Kita mengulang. Kalau kita melakukan klasifikasi, karena nanti hasilnya kategorik, berarti kita pilihnya yang
text, string. Jangan yang integer ya. Atau yang desimal, bukan. Tapi ini kita nanti outputnya adalah kategori teks ya. Kemudian length-nya ini boleh kita tentukan 50. Lebih baik lebih daripada kurang ya. Karena untuk lebar isian itu nggak dibatasi. Yang dibatasi itu adalah jumlah karakter di heading. Kalau di heading itu maksimal cuma 10 karakter. Ya. Kalau isinya mau kita data ini sangat rendah sekali karena adalah merupakan mau sepanjang-panjang kita nulis itu nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan juga bikin paragraf ya. Karena kita nggak lagi bikin abstrak. Ya, jadi tetap length itu kita batasin, jangan sepanjang-panjang meskipun ini kita sediakan ruangnya panjang, tapi tetap kalau bisa klasifikasinya itu kita bikin singkat. Oke ya. Nah, kemudian ada di sebelah kanan nih, ya. Nah, ini sekali lagi ya. Ini tanda kalau yang kita setting untuk kolom ini adalah untuk data kategori. Dia rapat kiri. 000-nya ini rapat kiri. Kalau kolom itu tersetting untuk, atau kita setting tadinya itu untuk numerik, dia 0-nya akan rapat kanan. Ya. Jadi begitu bikin kolom, kemudian ternyata, loh kok saya mau bikin klasifikasi tapi kenapa dia rapat kanan ya? Nah berarti itu melakukan kesalahan di dalam pembuatan headingnya, atau pembuatan fieldnya, kolomnya. Jadi ketika bikin ini lupa untuk diatur. Ya, jadi buru-buru kan? Padahal masih posisi di sini. Kita bikin BLT balita ya, misalnya gitu. PDK 3 misalnya gitu ya. Ini belum diganti nih. Kalau kita oke, dia akan posisinya itu akan align right gitu ya, akan rapat kanan. Nah kalau rapat kanan ini adalah ciri dari kolom yang hanya bisa diisi oleh data numerik. Jadi mau kita tulis itu ya, huruf nggak bisa, dia harus bisanya angka. Jadi begitu saya tulis A, B, C itu nggak bisa, karena dia bukan didesain untuk menampung data kategori. Ini untuk numerik gitu ya. Nah kalau kayak gini langsung nyadar, kemudian langsung ganti. Ya, kalau ini saya hapus aja nih, ya. Terus kemudian langsung ganti, langsung bikin kolom yang memang sesuai untuk data klasifikasi. Ya. Klasifikasi data. Oke, nah sekarang gimana caranya? Pakai ini ya, select fitur, kemudian gimana? Field. Yang tadi mau kita klasifikasi mana? Balita pendek ya? Oke. Kurang dari, masuk di operator ya. Operator. Kurang dari 0,5. 0 titik. Titiknya nggak bisa. Oke, select ya. Nah ini udah warna biru-biru. Kemudian kita isikan pakai field kalkulator yang ini ya. Nah, only update 12. Ini jangan lupa, jangan sampai tidak sengaja ter-uncheck. Kalau ini tidak terchecklist, maka dia akan mengisi ke semua record. Semua baris akan diisi dengan nilai yang sama. Ya. Jadi ini hati-hati. Kalau tadi layout itu poin pentingnya adalah di kuncian, kalau ini poinnya adalah di checklistan ini. Kalau ini tidak terchecklist, meskipun kita sudah terpilih biru, maka dia akan mengisi semua. Gak percaya? Ya kita coba.
update existing. Nah, kemudian ini yang ini ya, rendah. Kalau misalnya kita pakai teks berarti dia harus pakai tanda petik ya. Kurang dari rendah itu kurang dari, saya nggak mau tanda. Nah, ini misalnya kurang dari 0,5%. Ini ya, tanda petik, oke. Nah, kalau tadi ya, ini saya nggak checklist ya. Coba kita lihat, apakah ini ngefek dengan kita seleksi? Apakah hanya ini aja yang terisi atau semuanya? Ya, terisi semua kan? Berarti nggak ngefek ya. Kita mau pilih-pilih seperti ini biru-biru. Karena apa? Karena kita lupa ada yang kita tidak lakukan, yaitu menceklis tadi. Ya, hati-hati. Ini sering terjadi kesalahan ini ketika ujian. Berubah total. Waduh, saya udah yang sangat tinggi sudah selesai, yang rendah sudah, yang sedang sudah, tinggi sudah. Begitu masuk sangat tinggi, saya lupa checklist. Langsung berubah dong. Langsung berubah. Terus panik mahasiswanya. Pak, berubah Pak. Iya, karena itu. Karena tadi lupa untuk ketika melakukan ini nih, jangan lupa nih harus di checklist. Ya. Oke, nah sekarang kita select semua ya, coba ya. Nah, kita sekarang coba ganti. Sekarang kita ulang ya. Ini kita kosongin lagi. Nah, kita kosongin lagi. Sekarang kita pakai cara yang ini di checklist. Update existing, kemudian ini ya. Kurang dari 0,5%. Tanda petik jangan lupa. Nah, kalau misalnya kurang tanda petik nih akan muncul ini nih. Expression is invalid. Ya. Jadi pakai tanda petik, oke. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gimana caranya tadi? Expression. Kemudian gimana tadi? Expression ya. Field and values. Kalau kelasnya itu berada di antara, itu menggunakan dua rumus. Ya. Kalau tadi kan hanya lebih kecil 0,5%. Kalau misalnya berada di antara, berarti dia ada dua kriteria. Ya. Jadi gimana? P, BLT, PDK. Ini kan lebih kecil dari 0,5 ya. Berarti sekarang kita pakai operatornya. Karena dia lebih kecil, berarti ini lebih besar sama dengan yang ini ya. Lebih besar sama dengan. Jadi 0,5-nya ikut. 0,5 ya. Nah, karena ini ada di antara nih, berarti ada dua ketentuan nih. Berarti kita perlu ada dua aturan. Untuk menambahkan satu aturan lagi, berarti kita pakai N. Kemudian kita copy aja ya. Copy aja nih. Copy, taruh sini ya. Paste. Lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 1. Select ini ya. Oke, sama nggak? Sama. Oke, masuk ke kalkulator. Hati-hati, jangan terburu-buru. Cek sebelah kiri, lirik sebelah kiri ya. Oke, di checklist sudah aman. Update existing, kolomnya mana yang mau kita input, yang ini ya. Tanda petik.
sedang 5, 0,5 sampai 1. Gini ya. Next, pakai yang select feature using expression lagi. Fill and values. Kemudian persentase balita pendek yang ini ya. Sebentar, kalau sudah kita punya rumus yang sebelumnya, jangan langsung dihapus ya. Kita pakai yang ini lagi. Jadi sekarang kita ganti jadi 1. Ininya ya. Ininya 1,5. Jadi rumus yang sedang itu tidak perlu kita ganti. Kita bisa gunakan untuk yang tinggi. Kalau ada variabel atau ada kategori yang di tengah, itu rumus ini bisa digunakan berulang-ulang. Ya. Jadi ini kita untuk yang tinggi kita cukup ganti angkanya saja, ya. Kemudian langsung pakai rumus itu, ya. Oke, yang ini ya. Kalkulator, update existing, cek lagi di sini, jangan lupa. Kemudian tinggi 1 sampai 1,5 ya. Tanda petik. Nah, coba kita cek benar nggak? Oke. Nah, kalau sudah ada yang ini, kalau sudah terisi 3 dari 4, berarti yang keempat itu pasti adalah sangat tinggi. Nah, ini tidak perlu pakai ini lagi ya, langsung aja kita select ya, dengan menekan tombol menekan angkanya nih yang paling kiri sini, kemudian kita pakai shift ya. Nah, ini jadi langsung kepilih 3 baris terakhir yang belum terisi. Jadi nggak perlu pakai yang tadi lagi ya, karena kan sudah definitif, sudah pasti. Kalau yang 4 kategori 3 sudah terisi, berarti yang keempat itu sudah pasti adalah sangat tinggi, nggak mungkin yang lain ya. Oke, nah ini kita langsung update existing. Ini ya, sangat tinggi. Lebih besar daripada 1,5%. Ya. Oke, itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Nah, tadi ini terlihat cepat ya, tapi nanti yakinlah ujian itu pasti kita akan stres. Ya. Dan juga ada waktu yang harus kita pantengin terus kan, waktunya berapa. Ya. Nah, nanti untuk ujian nanti saya akan pasang jam ini ya. Ya, karena kan daripada nanti kelewatan waktunya, saya taruh waktu di depan timer supaya tahu waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Oh, pakai timer sendiri. Oke. Makin tegang ya, makin tegang. Oke. Nah, sekarang saya mau highlight ini ya. Jadi ini misalnya sudah selesai nih ya. Sudah selesai berarti ini pensilnya dihapus, dinyalakan, dimatikan ya, dimatikan. Oke, nah kemudian misalnya seringkali mahasiswa itu lupa untuk menghilangkan kuning-kuning. Jadi begitu selesai klasifikasi, ya kan? Ini lupa, nih masih ada biru-biru di sini, ya kan? Jadi masuk ke menu kalkulator, udah eksekusi, udah masukin itu, udah seneng. Kemudian matikan pensilnya, kemudian keluar, ya. Tapi dia lupa bahwa itu meninggalkan jejak. Nah, ini kalau di layout, ini akan muncul seperti ini warnanya.
Jadi nggak ketahuan warnanya apa. Kuning warnanya. Ya. Dan bagi saya itu mengurangi nilai. Jadi nggak jelas dong ini masuknya mana nih? Coba. Oke, saya lihat gini ya. Sekarang saya tanya, itu masuk di yang mana tuh yang kuning itu? Dari klasifikasinya. Nggak tahu kan? Nah, kadang-kadang ini sering lupa. Ya. Jadi ketika kita masih di atribut table, begitu sudah selesai, kemudian sudah menekan pensil, maka jangan lupa untuk ini. Hilang. Ya. Simple tapi fatal. Ya, hati-hati. Hal kecil itu ternyata bisa membuat perbedaan yang besar. Ya. Nah, sekarang jadi kelihatan kan? Sudah sesuai dong dengan keterangan di sana. Oh, itu sebenarnya masuk yang tinggi yang tadi kuning-kuning itu. Ya. Bagi saya yang tahu prosesnya saya paham itu tinggi, sangat tinggi. Karena yang lainnya kan sudah terjelaskan. Tapi bagi mereka yang baru pertama kali melihat peta kita itu bingung, ini maksudnya apa? Ya. Bagi teman-teman yang terlibat proses dari awal udah paham, oh ini pasti sangat tinggi nih. Orang lain sudah ada kok, cuman itu aja tuh warna itu yang nggak ada. Tapi bagi orang-orang yang awam yang baru pertama kali lihat peta kita, itu mereka akan bingung. Ini apa sih maksudnya? Ada kuning-kuning ini? Gitu. Nah, jadi hati-hati ya. Ketika kita selesai, ya, jangan lupa untuk apa tadi? Deselect. Ya, kita hilangkan warna biru-birunya supaya tidak ada lagi warna kuning-kuning di peta. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita sekarang ini ya, kita sekarang coba visualisasi ya. Kita duplicate ya supaya ini kita bisa pakai data yang ini aja. Ini saya kembalikan ya ke warna polosnya. Sorry. Ini saya kembalikan ke warna polosnya ya. Properties. Nah, ini juga sering keliru nih di sini ya. Ya, simbologi ya, saya kembalikan ke warna polosnya ya. Single simbol nih, warnanya 1. Oke, jadi warnanya gini ya. Oh, nggak kelihatan ya. Saya ganti. Nah, misalnya gini ya. Oke, warnanya polos. 1 warna. Nah, sekarang, ini yang sering keliru juga. Jadi ketika sudah melakukan proses klasifikasi benar, ya, terus kemudian kita masuk ke tahap visualisasi, ya. Oh ya, sorry, labelnya saya hilangin dulu ya, biar polos banget. Ini kayaknya, bentar, ini kayaknya di bawah ada yang nyala nih. Oke. Ini masih polos ya, seperti ini. Nah, ketika kita ingin melakukan menampilkan variasi dari data kita, ya, kita akan masuk ke categorize ya, ke categorize. Kemudian kita tampilkan, oh saya mau menampilkan tadi apa? K balita PDK, ya. Kemudian classify. Nah, di sini banyak sekali yang langsung terburu-buru untuk cari warna. Ya, ulang ya. Tadinya kan warnanya begini. Tadinya kan warnanya gini ya. Kemudian karena takut kehabisan waktu, mahasiswa yang bersangkutan itu langsung pilih warna sesuai dengan arahan dari soal. Karena di soal itu nanti akan diarahkan warnanya harus apa. Ya. Misalnya di soal itu pilihlah yang reds. Di dalam soalnya nanti ada petunjuknya. Tiap orang nanti akan beda-beda warnanya. Ya. Jadi harus teliti, jangan sampai nanti milih warna yang salah. Oke, misalnya reds ya. Misalnya reds. Nah, dia langsung mengubah itu tanpa dia melihat ini ternyata ada urutan yang keliru di sini. Dan ada yang tidak jelas ini masuk kategori apa. Ya. Jadi sebelum kita memilih warna harusnya
Ini kita harus pertama kita hapus dulu yang nggak perlu nih. Ini kan nggak ada keterangan apa-apa. Kan kita klasifikasinya hanya 4. Kenapa di sini ada 5? Gitu ya. Berarti ini dihapus. Kemudian urutannya kita cari tahu, kita pastikan dulu ya urutannya sudah sesuai atau belum. Ini sangat tinggi itu nyempil sendiri salah ini posisi di sini. Ya, dia harus posisinya di bawah. Berarti kita geser ke bawah ya. Ini. Nah, setelah urutannya itu benar seperti ini, baru kemudian kita pilih warna sesuai dengan soalnya. Misalnya green. Ya, atau yang lain. Kalau yang ini standar, saya pasti cari warna yang lain. Ya, mungkin di warna yang sini entah yang mana yang saya akan nanti minta untuk gunakan. Ya, misalnya saya menggunakan yang orange. Nah, kemudian baru setelah ini kita classify. Udah ya, sorry. Ini kita apply. Nah, kemudian jangan lupa ini belum selesai. Labelnya mana? Labelnya adalah wilayah kerja puskesmas. Apply. Oke. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita sudah melakukan penyetingan label, ya, kemudian kita duplicate ya. Misalnya saya akan menampilkan sekarang BBLR nih. Ini saya mau menampilkan BBLR. Misalnya BBLR ya. Ini saya duplicate ya dari yang pertama tadi. Balita pendek nih, yang ini ya. Balita pendek ini saya duplicate jadi warnanya jadi yang ini. Kemudian saya ganti. Nah, ini kalau misalnya saya mau ganti tampilannya BBLR. Ya, saya cukup ganti ininya saja, simbologi. Labelnya nggak perlu saya tambahkan lagi karena otomatis sudah default ngikut. Jadi labeling nama wilayah kerja puskesmas itu nggak harus setiap bikin peta itu kita label ulang. Begitu sudah kita label di peta yang pertama, maka peta yang kedua itu ngikut labelingnya. Ya. Oke, nah sekarang misalnya saya ganti labelnya udah oke. Sekarang saya ganti categorize ya. Single symbol dulu, kemudian categorize. Ini saya ganti warnanya. Tadi kan warnanya itu ya. Tadi kan warnanya masih ngikut yang sebelumnya. Untuk merefresh itu ini harus di refresh ya. Tidak bisa kita langsung pilih. Oh, saya mau pilih sekarang kategori yang kedua gitu, nggak bisa. Karena nanti warnanya akan ngikut sama. Ya. Jadi sebaiknya saran saya adalah ini di refresh dulu menjadi satu warna dulu. Kemudian kita apply. Misalnya warnanya saya ganti jadi warna ini misalnya gitu ya. Nah, warnanya jadi begini ya, biru. Kemudian baru kita pilih kategorinya berdasarkan peta tematik yang kedua, yaitu adalah BBLR. Categorize ya. Kemudian value-nya adalah KBBLR yang ini ya. Classify. Berantakan kan urutannya? Nggak apa-apa. Tapi kita harus sadari itu bahwa ini berantakan. Ada satu yang nggak ada keterangannya, ini dihapus. Ya. Kemudian sangat tinggi ini pindahin ke bawah. Setelah urutannya sesuai, baru kemudian kita pilih warnanya apa yang diminta oleh soal. Misalnya gini ya. Atau apa? Misalnya ini ya. Nah, ini udah sesuai kan urutannya? Apply. Labeling perlu dibikin lagi nggak? Enggak, karena ngikut dari peta sebelumnya. Jadi dengan melakukan duplikasi, duplicate itu sebenarnya menyimpan format yang ada di sebelumnya. Oke. Nah, kita langsung lompat ya. Jadi kalau untuk yang peta gradasi ini nggak akan ada perubahan labeling, semuanya akan sama. Nah, yang berbeda itu adalah kalau
Kalau kita, ini duplicate ya, duplicate lagi. Ini untuk yang peta grafik. Properties. Oke, kemudian kalau yang peta grafik, maka warnanya harus kita poloskan dulu ya, single symbol. Jadi tidak ada gradasi. Kenapa? Supaya tidak tabrakan sama warna ininya. Ini ya, kayak gini. Oke. Nah, kemudian baru kita masuk ke properties. Diagram ya. Kita mau bikin pie misalnya gitu. Kemudian atributnya apa? Ini dihapus ya. Atributnya misalnya tadi apa? Push dengan KB, push tanpa KB misalnya. Ini ya. Push KB, misalnya warna hijau ya. Tanpa KB warna merah. Kasih keterangan, ganti legendnya. Push dengan KB. Ini ya. Legendnya diganti ya, jangan lupa. Tidak diganti, nilai berkurang sedikit. Ini kan defaultnya ini ya. Harus diganti sesuai dengan nama variabelnya. Kalau ini kan kode variabel ya. Oke, kemudian size ya. Nah, ini misalnya kita pilihnya jangan yang fixed size, tapi yang scale supaya nanti kelihatan bedanya. Kemudian kita cari, coba kita cek ya. Kayaknya tanpa KB yang paling banyak. Nah, ini ya. Oke. Nah, coba kita apply dulu, coba kita lihat. Oke. Jadi ini nilai maksimumnya itu dari dua variabel itu ya. Kalau misalnya kita memasukkan 3 variabel, berarti dari 3 kita cari nilai maksimumnya berapa. Jadi nilai maksimum itu yang akan digunakan sebagai benchmark, ya, benchmarkingnya. Oke, ukurannya misalnya kita gedein jadi 10. Ini. Nah, kemudian, permasalahannya adalah namanya kan jadi hilang ya. Nah, disinilah kemudian baru kita melakukan pengaturan di label. Ini namanya kan pada hilang ya, labeling. Kenapa? Karena dia bersaing dengan diagram ya. Jadi di sini kita harus melakukan pengaturan nih. Baru di peta keempat ini yang berkaitan dengan grafik atau pie chart, baru kemudian kita mengatur labeling. Ya, gimana cara ngaturnya? Placement ya. Placement kemudian kalau misalnya kita taruh 10 jadi muncul ya kebanyakan, coba 7 gitu ya. Kalau 6 coba berkurang banyak nggak? Oke, 6 lah ya. Jadi pengaturan posisi label itu baru dilakukan setelah kita sampai ke titik kita bikin grafik. Kalau untuk yang tadi yang sebelumnya, yang gradasi itu nggak perlu. Kita melakukan pengaturan labeling. Gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah terkait dengan apa? Layout. Ya. Nah kalau layout ini kan kemarin kita baru bahas ya. Baru bahas. Masih anget-anget kan ya. Nah, tinggal dijalani aja langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ngikutin ini aja. Ini adalah satu slide ini merangkum semua yang kita lakukan kemarin. Ya. Jadi untuk mendapatkan komponen ini gimana itu dikigisnya gitu. Ya. Jadi patokannya ini. Semuanya harus ada, insertnya harus ada,
harus lengkap ya. Jangan sampai insertnya ketinggalan. Jadi ini adalah betul-betul ini adalah output yang diharapkan. Seperti ini. Oke. Tadi sudah di awal bagaimana menduplikasi template peta. Ya. Nah, itu dipegang aja caranya seperti itu supaya nanti bisa lebih cepat lagi ngerjainnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Grup yang tadi. Ini? Ini kan ditaruh kursornya di bawah dulu ini ya. Klik di sini, kemudian klik grup ya. Grupnya muncul kan? Di kotak apanya? Di kotak keterangan ya. Gimana? Ya, jadi kalau gini ya. Kalau tadi pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalnya ini belum kita attach ya, ini ke sini, dia akan muncul tulisan grupnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita attach ke sini, baru kemudian tulisan grupnya muncul. Muncul ya. Oke, coba kita ulang ya. Kita ulang ya. Yang ini, bagian ini nih. Nah, kita kan pertama tambahin apa tadi? Tambahin grup dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan apa? Wilayah kerja puskesmas yang ini ya. Nah, grup ini belum kelihatan di sini nih. Coba ada nggak grupnya? Nggak ada kan? Nah, kalau misalnya dimasukkan, nah baru ini kelihatan. Ini karena saya fontnya kecil ya. Ini kan fontnya kecil. Coba saya gedein ya fontnya. Kalau fontnya saya tulis ukurannya 14. Nah ini baru kelihatan kan grupnya. Tapi kalau misalnya tadi di awal itu saya tidak menambahkan grup ya. Misalnya gini ya. Ini kayak saya tambahin grup. Nah ini grup ini belum muncul nih di sini, belum muncul di sini ya. Coba saya ulang ya. Nah ini kan hilang tuh ya, grupnya hilang. Tapi ketika saya masukkan wilayah kerja puskesmas di bawah grup, maka ini muncul grup, tulisan grup. Nah ini baru setelah itu kita lakukan pengaturan untuk fontnya, grup fontnya. Misalnya kita atur jadi 1 ya, supaya nggak terlalu jauh. Kemudian bisa kita hapus ya tulisan grupnya. Yang ini nih, di delete. Gitu. Oke, silakan kalau mau nanya lagi. Jadi yang kemarin kita sama-sama kerjakan di video yang lalu terkait dengan layout itu sebenarnya sudah lengkap ya, dari tahapan awal sampai insert itu sudah ada semua di sana. Jadi bisa disimak kembali videonya. Kemudian kalau untuk yang materi-materi tadi ya tadi lebih fokus ke klasifikasi sama visualisasi ya, kemudian pengaturan label, dan porsi terbesarnya sebenarnya adalah layouting itu ya. Jadi jangan sampai layoutingnya nanti tidak maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya menampilkan petanya saja tanpa ada komponen yang lain, ya tentu nilainya akan berbeda gitu ya. Karena yang dituntut sini adalah untuk untuk komponen yang lengkap ya, layout yang lengkap ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup?
Titik koordinat masih saya pertimbangkan. Mungkin ada, mungkin tidak, ya. Tapi kan masih 2 pekan ya. Ujiannya kan masih satu setengah minggu. Jadi masih bisa latihan dari sekarang untuk yang lain-lain. Ya. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan ya kuliah kita pada hari ini. Jadi mereview yang tadi ya. Kalau untuk layout, maka patokannya ini aja nih sebenarnya. Ya, langkah-langkahnya itu sudah ada. Yang kemarin kita latihkan itu persis sama langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Yang penting patokannya ini. Kemudian untuk judul juga diperhatikan ya. Nah ini sering lupa juga judul. Jadi hanya mencantumkan what-nya aja. Ya. What sama where. Kadang-kadang lupa tahunnya tahun berapa. Ya. Jadi biasanya saya di soal tuh menyebutkan ini data tahun berapa. Ya, jadi ketika saya menyebutkan tahun berapa, maka itu harus ada dalam judul peta, jangan sampai lewat. Ya. Jadi kelengkapan judul juga itu menjadi poin penilaian. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ya kelihatannya banyak ya, sebenarnya enggak. Karena kita sudah belajar semua, tinggal teman-teman berlatih dan memetakan di dalam pikiran ya, langkah-langkahnya seperti apa, tahapannya ya. Pengerjaannya seperti apa, tinggal disusun ulang aja. Teman-teman sebenarnya udah pada bisa, ya, udah pada bisa. Tinggal disusun ulang, kemudian pelan-pelan diulang-ulang langkahnya, ya. Jadi ibaratnya gini ya, teman-teman mencari 306, ruangan 306 nih, dari rumah, berarti yang harus teman-teman hafalin apa? Rute angkotnya kalau naik angkot, benar nggak? Kemudian begitu masuk UMJ, di lantai berapa sih ruangannya, gitu ya. Nah semakin teman-teman berlatih, maksudnya sering naik angkot, terus kemudian mempelajari, oh ternyata pada jam segini tuh biasanya ada angkot ini nih. Kalau lewat 5 menit itu lewat angkotnya. Ya. Nah semakin mempelajari itu, semakin cepat teman-teman untuk sampai ke sini. Ya, semakin efisien, efektif perjalanan teman-teman untuk sampai ke kelas ini. Gitu ya. Misalnya, saya pengen beli kopi, tapi kalau misalnya saya pengen beli kopi ke sini, berarti saya harus mampir dulu kemana yang searah. Nah, itu kan teman-teman menganalisis, gitu ya. Nah, sama juga dengan pengerjaan soal ini ya. Jadi semakin teman-teman tahu langkahnya, jalurnya lewat sini, semakin sering berlatih, maka akan semakin cepat untuk sampai ke tahap akhir berupa layout itu, ya. Gitu. Nah, ini tadi saya ulang ya. Jadi di sini nanti outputnya adalah file PowerPoint. Jadi nanti tidak perlu mengirimkan file lain, shapefile nggak perlu. Cukup dikirimkan ada PowerPoint-nya yang berisi layout peta yang sudah dibuat. Ya. Dengan tadi apa? Jangan lupa di petanya itu mencantumkan namanya ya. Nah, ini otentik nih. Kalau ada nama di JPEG berarti ini otentik dia yang bikin. Tapi kalau misalnya namanya itu dibuat pakai ini, ketahuan tidak otentik. Satu lagi, saya juga nanti untuk ujian akan membuat beberapa kode soal. Jadi yang sebelahan itu nanti mungkin nggak akan sama soalnya. Jadi percuma menyontek juga. Ya, jadi yang sebelahan itu pasti soalnya akan berbeda. Nah, sekali lagi ini ya, autentifikasi, teman-teman tolong namanya dituliskan di dalam JPEG-nya. Ini adalah bentuk keaslian. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang sama, saya bisa lihat oh ini beda karena ada namanya. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.